Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut satu game lagi kawan dari Norway Chess 2024 babak pertama. Admin agak sedikit serak kawan dan agak sedikit bindeng. Kalau orang Jawa bilang ya sedikit berair. Hidung admin agak sedikit ya bukan flu, cuma agak sedikit berair, pilek. Jadi nada bicara ataupun intonasinya agak sedikit beda dari video-video sebelumnya. Tapi admin usahakan tetap berapi-api untuk menyampaikan game-game yang terjadi dari Norway Chess 2024. Bukan berarti juga kemarin-kemarin admin sakit, sehat-sehat saja kawan. Cuma entah kenapa admin ada sedikit kebosanan. Mungkin sudah 4 tahun lebih mengulas game-game catur kawan. Setiap hari 2 kali seperti minum obat ataupun makan pagi, sore. Kita ulas setiap hari kawan. Ya namanya manusia kawan. Pasti ada kejenuhan. Pasti kalian juga ada kejenuhan juga untuk mendengar, melihat penyampaian admin. Oke kawan, hari ini kita akan awali Norway Chess 2024. Satu game tadi sudah kita ulas dari permainan Magnus Carlsen melawan Ding Liren kawan. Dimana pada game klasikalnya mereka bermain remis cepat. Dan kemudian Magnus menang dalam permainan Armageddon-nya. Walaupun terbilang gamenya berakhir miss. Karena Magnus pegang hitam kawan, tentu kalau game remis hitam yang mendapatkan keuntungan. Ya, bermain di Armageddon hanya mendapatkan 1,5 poin kalau menang kawan. Yang kalah pun masih mendapatkan 1 poin. Semua partai melanjutkan ke permainan Armageddon kawan. Pragnananda menang waktu atas Alireza Firoza. Di detik-detik terakhirnya kawan, Pragnananda hanya tersisa 4 detik. Sangat cepat permainan Pragnananda dan dibilang juga posisinya bagus. Alireza agak sedikit telat kawan, hanya tersisa 1 detik saja kawan. Alireza jamnya jatuh. Dan Pragnananda menang waktu. Kalau dilanjutkan pun posisi Pragnananda juga bagus. Fabiano Caruana kalah oleh Hikaru Nakamura. Sedangkan untuk kategori woman-nya kawan tadi juga saya jelaskan. Jadi tak perlu saya jelaskan lagi. Jika kawan-kawan tadi belum melihat video tadi pagi, tadi siang, kalian bisa nonton videonya nanti di akhir video saya sertakan linknya kawan. Atau kalian kunjungi saja chess.com. Ya kalian pilih untuk seksi woman-nya. Kalian lihat informasinya kawan langsung di chess.com. Oke, kita akan ulas permainannya Alireza Firoza kawan. Dalam permainan Armageddon, saya tak perlu untuk menunjukkan permainan klasikalnya karena berujung remis juga. Kalian pasti bosan melihat langkah-langkah yang presisi kawan. Nah, dalam permainan cepat kawan, jadi kita nikmati saja permainan Armageddon mereka. Putih 10 menit, hitam 7 menit kawan. Remis, hitam yang menang dalam permainan Armageddon. Admin tidak tahu persis kawan apakah dalam permainan Armageddon ada increment-nya. Kalau kita lihat jam atau kontrol waktu yang ada di sebelah kiri papan kalian ini, coba lihat. Terkadang tidak bergerak kawan. Artinya mungkin ada increment 1 detik kawan. Oke lanjut kawan, Queen's Opening dimainkan oleh kedua pemain dengan variasi yang cukup simetrik kali ini kawan. Nah, kemudian Menteri C2 lanjut Pragnananda untuk mencegah pergerakan gajah kawan. Kalaupun bergerak ke sini ya tak ada masalah. Sementara posisi diagonal D1 G4 ini tertutup. Mungkin nanti bisa diusir dengan pion H3. Prak dengan kuda ke E4. Ya, persiapan gajah. Dan nanti ancaman discover. Kuda lompat ke petak G3 mungkin. Pion G3. Pion H6 terlebih dahulu untuk kontrol juga antisipasi serangan ataupun tantangan pertukaran kuda ke petak G4. Nah, pion C4. Di sini Stockfish lebih menyukai dengan pion E3 kawan. Tapi tujuannya cukup simpel. Ya, kalian pemain pemula jangan ambil pion C4 karena tentu kuda kalian dalam posisi tertawan sekarang. Gajah F5, lanjut Alireza. Awas hati-hati kawan. Nah, diantisipasi dengan langkah menteri langsung menghindar ke petak B3. Ditantang dengan menteri B6 sekaligus untuk blokade ancaman terhadap pion B-nya. Di sini pion C5, Alireza mendahului pertukaran menteri. Menteri pukul menteri B3, ambil balik oleh pion A. Dan Prak mendapatkan lajur asemi terbuka sekarang. Kemudian Alireza meluncurkan kudanya ke A6. Ya, kuda tidak bisa meluncur, bisanya lompat kawan. Lompat ke petak A6. Ingin menuju petak B4 jelas, mungkin diikuti dengan dukungan gajah nanti kawan, siap melakukan aksi skak garbuan. Gajah D2, antisipasi pergerakan kuda kawan. Di sini kuda langsung caplok gajah D2, ambil balik oleh raja untuk antisipasi pergerakan kuda yang ingin melakukan skak. Sudah tanpa menteri di atas papan kawan sejak tadi, apa salahnya tak perlu rokade.
aktivitas raja juga bisa menentukan. Ini juga salah satu opsi terbaik dari engine komputer kawan. Kemudian kuda manuver ke petak C7, lanjut Alireza. Di sini kuda C3 kawan menghadang pergerakan kuda yang mungkin ke petak B5. Ada pion G5, lanjut Alireza. Coba usir kuda. Pion E3 buka sebanyak mungkin akses gajah terangnya kawan. Maaf, diagonal yang melenceng garisnya tadi ya diagonal banyak dibuka oleh Pragnananda sekarang. Gajah G7, ada pion B4. Untuk diadu kawan agar tidak mempunyai pion bertumpuk, dihadang dengan pion A6. Gajah D3 menantang pertukaran, dan opsi terkuatnya langsung pertukaran kawan, tapi memilih dengan gajah G4 serang kuda. Kuda ke E5, menantang pertukaran, ancam gajah terang kawan, langsung disikat oleh Alireza, ambil balik oleh pion D. Sepertinya Alireza berhasil untuk merusak struktur bangunan pion putih kawan. Ada pion bertumpuk di lajur B, ada juga sekarang di lajur E ini kawan. Ya sementara ini sih fine-fine saja kawan. Tapi pion-pion semacam ini tentu termasuk pion lemah kawan, harus berhati-hati. Mungkin perhitungannya tadi masih ada pion F yang siap dobrak. Nah untuk menghentikan pion F ini kawan bisa dengan gajah F3, pilihan dari Stockfish atau langsung rokade panjang. Rokade panjang dipilih oleh Alireza. Kuda E2 kawan, dan masih gajah F3 untuk antisipasi pergerakan pion F kawan. Memilih dengan caplok kuda langsung. Sekarang keunggulan dari hitam mulai hilang. Walaupun tadi terbilang cukup tipis kawan, keunggulan hitam hanya 0,3 saja. Gajah caplok kuda E2 ambil balik dengan raja. Kemudian ada pion F6 kawan. Stockfish tidak terlalu menyukainya. Benteng D ke G8 yang disukai oleh Stockfish, atau paling tidak dorong pion ini kawan. Tapi memilih dengan pion F6. Diterima. Sekarang pion double di lajur E sudah hilang kawan. Mungkin maksudnya adalah membuka lajur E. Di sini Alireza Firoza. Pion H4. Serangan diluncurkan oleh Pragnananda. Ingin membuka lajur H kawan. Nah Stockfish menilai benteng bergeser langsung ke lajur semi terbuka merupakan opsi terkuat. Memilih dengan raja bergeser ke petak B8. Malah bersembunyi kawan. Sedangkan Pragnananda cukup aktif rajanya. Di sini pion H pukul pion G5, pion H ambil balik. Raja naik terus kawan dari Pragnananda. Kemudian kuda ke E6 di sini untuk dukungan bagi pionnya mungkin. Kita lihat saja, ataupun juga menghadang pergerakan raja yang mungkin dari tadi terlihat ingin cepat naik. Raja G4, kuda G7, ya jelas kontrol petak terang ini kawan. Mungkin salah satu benteng nanti mengikutinya untuk dukung pion di lajur F. Benteng AD1 lanjut Pragnananda, benteng DF8 dihentikan oleh gajah F5 untuk menantang pertukaran kawan. Pion B6 di sini kawan merupakan opsi terkuatnya kawan dari engine Stockfish untuk berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja kawan untuk bergerak, ataupun juga untuk memberikan kesempatan raja naik kawan. Jika diterima, kalian jangan terburu-buru naik. Sikat terlebih dahulu kawan agar tidak banyak mengganggu di area-area terang ini. Nah, raja naik. Tapi memang masalahnya raja putih ini sudah lebih aktif terlebih dahulu. Sudah menusuk ke area pertahanan hitam. Itu yang menjadi pembeda. Walaupun kedua benteng sama di area pertahanan masing-masing. Masih berada di baris belakang. Jelas putih dalam posisi yang bagus. Memang tidak merubah situasi kawan dengan pion B6 ternyata. Memilih dengan langkah benteng E8. Kemudian gajah G6, benteng F8. Kita berada di langkah ke-27 kawan. Kontrol waktu kedua pemain ya selisihnya cuma sedikit. Ya sekitar 50 detikan kawan. Tadi sempat sama kawan, sekitar langkah ke-20. Sekitar langkah ke-20 ini kontrol waktu mereka berdua tidak jauh berbeda. Alireza 4 menit 18 detik. Pragnananda 4 menit 33 detik. Setelah langkah ke-27 tadi, benteng F8 selisihnya sekitar 50-an kawan. Nah lanjut dengan pertukaran benteng di lajur H. Kemudian ada pion E4, langkah cantik kawan. Beradu pion untuk membuka lajur D agar benteng bisa menusuk ke baris ke-7 langsung. Ada benteng D8. Kemudian benteng diangkat naik ke petak D3 oleh Prak. Sekarang kontrol waktu mereka sudah mulai lebar kembali kawan. Di sini Prak tadi setelah pion E4 ini didorong, kontrol waktunya jatuh di angka 32 detik, sedangkan Alireza 49 detik. Nah, di sini dia berada di angka 20 detik sekarang.
Alireza bermain lumayan cepat sejak langkah 27 tadi kawan. Selisihnya sekitar 21 detik. Raja C7 bukan pilihan yang bagus, langsung pion didorong ke petak D4 yang terkuat. Tapi mulai aktifkan raja ke petak C7. Diikuti benteng F3 menyerang pion. Dorong pion D4 kawan, tapi pion F6 jatuh. Dan Pragnananda hanya tersisa 12 detik kawan. Apakah sanggup membuat skakmat atau membuat Alireza menyerah dengan 12 detik? Pion D3. Benteng F7 skak. Terpaksa raja mundur kawan. Nah, di sini pion E5, langkah bagus untuk serang pion. Untuk buka akses gajah, kembali mundur kawan jika pion ini didorong terus maju. Kuda E6, langkah bagus dari Alireza, pertahankan posisi pion kawan. Dan sekarang selisihnya 5 detik saja. Pragnananda 10 detik. Setelah berpikir 6 detik kawan, sekarang kontrol waktu Pragnananda di angka 4 detikan. Apakah cukup kawan? Raja maju mendekati kuda. Nah, di sini agak sedikit lelet. Alireza membuat keputusan kuda ke petak D4. Sedikit lelet. Pion D2 yang terkuat. Gajah mundur kawan. Nah, mungkin kuda ini mundur ke petak C7. Langkah terkuatnya. Tapi memilih dengan langkah kuda ke petak D4 skak. Raja maju saja ke petak F6 untuk dukungan bagi pion. Kenapa tidak dicaplok saja kawan? Pion didorong. Gajah H5. Ada benteng H8. Gajah bergeser mungkin ke petak D1 langsung blokade kawan. Ya, putih masih unggul. Tapi memberikan kesempatan hitam bermain. Di sini raja ke F6, pilihan terbaik. Dan pion didorong maju oleh Alireza. Gajah H5, benteng H8, gajah G4. Dan sambil melangkah benteng ke petak H2 ini kawan, Alireza kehabisan waktu. Jam menunjukkan 00 kawan, tapi di sini ya masih 02. Tapi di aktualnya kawan, jamnya sudah jatuh 000. Walaupun begitu di sini putih menang posisi kawan. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan maksud Alireza bermain dengan benteng H2, tentu benteng F8 skak terlebih dahulu. Apakah naik ke petak C7 kawan? Ya, satu langkah skak mat. Kalau ke petak A7, benteng digeser saja ke petak D8, menyerang kuda, menyerang pion di sini. Apakah kuda ini bergerak ke sini kawan? Giliran pion kalian yang kalian dorong dan wassalam, sudah game over. Oke, itulah kawan permainan Armageddon dari Pragnananda versus Alireza Firoza. Cukup disayangkan kawan, di mana Pragnananda ini hanya tersisa 4 detik saja di posisi ini kawan. Saya ulangi lagi. Nah, di sini kawan. Di langkah ke-34-nya setelah raja bergerak ke petak F5 ini kawan, Prak hanya tersisa 4 detik saja, sedangkan Alireza masih punya 15 detik. Ya jelas kawan, Alireza bisa menang waktu walaupun melakukan pergerakan yang sedikit nyeleneh pun dengan tersisa 4 detik kawan. Tapi nyatanya kawan agak sedikit lelet Alireza tadi kawan. Dengan momentum kuda ini bergerak ke petak D4. Korbankan saja kuda, dorong pion. Ya jelas ketidak diambil, ada gajah. Baru kuda ini mundur ke petak C7. Yang tersisa beberapa detik, jelas hitam masih bisa menang dan menahan gempuran-gempuran putih. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan. Memang itulah uniknya, menariknya permainan cepat kawan. Selalu dibumbui kepanikan, tidak akurat kalkulasinya kawan. Kesalahan sedikit saja langsung bisa dimanfaatkan lawan jika lawan tetap fokus. Dan ketenangan juga merupakan kunci kemenangan dalam permainan cepat. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.